Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sally Rizky Anjani dengan nomor NIM 43040200009, Umi Zada Karomah dengan nomor NIM 43040200084, dan yang ketiga Nur Afiatun Hasanah dengan nomor NIM 4304020000143. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang kognisi sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kognisi sosial. Kognisi sosial menurut pandangan Brand and Bain merupakan cara individu untuk mengingat, menganalisa, dan menggunakan informasi yang diterima dari peristiwa yang terjadi menggunakan kemampuan berpikir dan intelijensinya. Kognisi sosial adalah studi tentang bagaimana orang menarik kesimpulan atau referensi dari informasi sosial yang ada di lingkungan. Riset tentang kognisi sosial membahas bagaimana orang membuat penilaian sosial tentang individu atau kelompok sosial lain, tentang pengalaman mereka sendiri dalam settingan sosial. Contoh kognisi. Kognisi itu terjadi secara otomatis. Contoh yang pertama, saat kita melihat seseorang dari suatu ras tertentu, misal dari ras Cina, kita seringkali secara otomatis langsung berasumsi bahwa orang tersebut memiliki ciri atau sifat tertentu, seperti berambut putih, bermata sipit. Yang kedua, jika mobil kita rusak, kita dapat memeriksa daftar hal-hal yang kita kenal yang memungkinkan kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang menyebabkan mobil itu rusak. Selanjutnya yaitu skema. Apa sih skema itu? Skema adalah struktur mental yang membantu kita mengorganisasi informasi sosial dan yang menuntun pemrosesannya. Skema akan sangat berpengaruh pada beberapa aspek kognisi sosial sehingga juga akan mempengaruhi perilaku sosial. Misal, jika seorang berencana menonton film, skema filmnya memberi mereka pemahaman umum tentang jenis situasi sosial yang diharapkan ketika mereka pergi ke bioskop. Selanjutnya yaitu jenis-jenis skema. Yang pertama ada self-skema. Skema yang berisi karakteristik diri sendiri. Menurut Nasby tahun 1989, self-skema memiliki fungsi untuk mengorganisasikan ingatan abstrak dan konkret tentang dirinya sendiri serta mengendalikan pemrosesan informasi yang relevan dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu person skema. Person skema memuat informasi mengenai tipikal orang dan lebih berfungsi untuk mengategorikan orang lain, termasuk prototipe yang berkaitan dengan kelompok orang tertentu. Jenis skema ini sering disebut dengan teori kepribadian implisit karena pandangannya yang lebih membahas mengenai ciri-ciri kepribadian seseorang dan semacamnya. Yang ketiga yaitu skema peran. Skema yang memuat konsep-konsep tentang norma dan perilaku yang sesuai bagi kelompok orang dari berbagai kategori sosial atau status tertentu. Skema peran ini menunjukkan cara kita yang mengharapkan perilaku tertentu saat memerankan peran tertentu. Yang keempat, skema kejadian. Berisi pengetahuan tentang urutan kejadian sosial. Melalui skema ini, kita akan lebih memahami dan mengingat kejadian untuk mengaitkannya dengan kejadian yang sedang dialami. Yang selanjutnya yaitu pengaruh skema terhadap kognisi sosial. Dalam pembentukan kognisi sosial, akan terjadi sebuah proses yang berlangsung berurutan. Dari proses inilah akan terbentuk kognisi sosial, di mana seseorang individu akan menganalisa hingga memahami hal-hal di sekelilingnya. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu attention. Dalam proses yang pertama ini, seorang individu akan mulai melihat kejadian-kejadian
atau gejala sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, skema berperan sebagai penyaring informasi, di mana individu memilih informasi mana yang baginya penting untuk masuk ke kesadarannya dan disimpan dalam otak. Yang kedua yaitu encoding atau pengkodean, yaitu proses menyimpan informasi ke dalam otak. Informasi yang tersimpan ini merupakan fokus dari perhatian di proses sebelumnya dan memungkinkan untuk tersimpan di dalam otak dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu retrieval selanjutnya atau yang kita kenal dengan mengingat kembali. Nah, di dalam proses ini terjadi pemilihan informasi tentang apa yang paling siap untuk diingat dan memanggil informasi tersebut untuk disesuaikan dengan hal-hal lain yang mereka alami. Yang selanjutnya yaitu keuntungan skema. Yang pertama yaitu pemrosesan informasi, yang kedua membantu mengingat, yang ketiga membantu informasi otomatis, yang keempat menambah informasi, yang kelima mempercepat pemrosesan, yang keenam membantu interpretasi dan memberi ekspektasi, yang ketujuh atau yang terakhir memuat perasaan. Efek skema. Efek skema ada dua. Yang pertama yaitu perseverance effect atau efek bertahan. Nah, yaitu efek ini tidak berubah bahkan ketika menghadapi informasi yang kontradiktif. Yang kedua yaitu self-fulfilling atau efek pemenuhan harapan diri, yaitu skema membuat dunia sosial yang kita alami menjadi konsisten dengan skema yang kita miliki. Contoh dari efek bertahan yaitu ketika kita gagal, kita berusaha menghibur diri dengan berkata, "Kamu hebat kok, ini karena pertandingan yang tidak adil." Self-fulfilling sendiri terdapat self-fulfilling prophecy, yang artinya ramalan yang membuat ramalan itu sendiri benar-benar terjadi. Skema guru, ini contohnya skema guru untuk siswa yang minoritas, menyebabkan guru memperlakukan siswa minoritas itu secara berbeda atau dalam artian kurang positif, sehingga menyebabkan prestasi siswa minoritas ini benar-benar menurun. Saya Nur Kafiatun Hasanah, NIM 43040200143, akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang heuristik. Heuristik yaitu aturan sederhana untuk membuat keputusan kompleks atau untuk menarik kesimpulan secara cepat dan seakan tanpa usaha yang berarti. Heuristik ada dua macam. Yang pertama yaitu heuristik keterwakilan, yaitu sebuah strategi untuk membuat penilaian berdasarkan pada sejauh mana stimuli atau peristiwa tersebut mempunyai kemiripan dengan stimuli atau kategori yang lain. Contohnya, kita mengenal Ratna sebagai pribadi yang teratur, rapi, ramah, memiliki perpustakaan di rumahnya dan pemalu. Namun, kita tidak mengetahui pekerjaannya. Mungkin kita akan langsung menilainya dengan pustakawan karena cirinya yang khas dengan suatu kelompok. Yang kedua yaitu heuristik ketersediaan, yaitu sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan seberapa mudah suatu informasi yang spesifik dapat dimunculkan dalam benak kita. Heuristik ini dapat mengarahkan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan munculnya peristiwa dramatis. Namun, jarang karena peristiwa ini mudah masuk pikiran kita. Contohnya, banyak orang yang lebih takut tewas dalam kecelakaan pesawat daripada kecelakaan darat. Ini karena fakta bahwa kecelakaan pesawat lebih dramatis dan menyedot banyak perhatian media. Yang selanjutnya yaitu berhubungan dengan priming atau proses pemaparan awal, meningkatkan ketersediaan informasi sebagai hasil dari sering hadirnya rangsangan atau peristiwa-peristiwa khusus.
pemaparan awal bisa muncul bahkan ketika individu tidak sadar akan adanya rangsangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Disebut juga pemaparan awal otomatis. Automatic processing. Menurut Red, automatic processing adalah kemampuan yang dilakukan secara berulang dan membutuhkan usaha mental yang sedikit. Pemrosesan informasi secara otomatis diteliti secara mendalam oleh Posner dan Sidner, yang menyebutkan 3 karakteristik pemrosesan otomatis. Yang pertama itu tanpa ada niat sadar. Dalam eksperimen priming, dampak terjadi tanpa adanya niat atau tujuan sadar dari partisipan peneliti. Contoh, partisipan lebih mudah mengenali kata Norse setelah sebelumnya melihat kata dostor. Ini berfungsi sebagai pemicu dalam eksperimen priming. Kata pemicu atau prim ini ditayangkan dengan cepat sehingga partisipan tidak menyadarinya. Yang kedua, tersembunyi dari kesadaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh sebelumnya, dampak-dampak priming sebagian besar tidak disadari. Yang ketiga, hanya menggunakan sedikit sumber daya. Kita dapat membaca kata-kata atau mengikat tali sepatu tanpa berpikir. Tindakan-tindakan tersebut terjadi secara otomatis dan tanpa memerlukan usaha. Sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama, bias negativitas. Kecenderungan memberikan perhatian lebih pada informasi yang negatif dibandingkan dengan informasi positif. Contohnya, kita diberitahu ada teman yang pintar, masih muda dan ramah, namun berurusan dengan polisi. Bias negatif menyebabkan kita fokus terhadap hal negatif dan mengabaikan hal positif. Yang kedua, bias optimistik, yaitu suatu predisposisi mengharapkan agar segala sesuatu berakhir dengan baik. Contoh, pemerintah yang memiliki program tinggi dan yakin, namun tidak dibarengi dengan rencana yang matang. Maka ketika orang melihat dan tidak berakhir sesuai harapan, mereka justru bersiap menghadapi hal yang buruk. Yang ketiga, terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir dapat menyeret kita ke dalam kesulitan kognitif yang serius. Yang keempat, pemikiran kontrafaktual, yaitu memikirkan sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Efek dari memikirkan apa yang akan terjadi seandainya. Yang kelima, pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak disadari alasan rasional. Contohnya, agar ujian lulus, berdoa banyak-banyak dan memakai banyak cincin. Yang keenam, menekan pikiran, yaitu usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu memasuki alam kesadaran. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan. Kata motivasi hari ini yaitu, gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.